Langsung aja kita ke taklim. Zauki atau rasa dalam ajaran Islam bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita 7 putaran aja, membersihkan atribut tubuh kita dengan tahlil, zikir. Sama-sama kita mulai, kita ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat niat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hari kejahal akhir la ilaha illallah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakah wal karamah Syaikhul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah walidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqiyatina wa khususan abaruhiyah Nur Muhammad, khususan ilahi Muhammad nabiyunaka. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalimatul rodin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muslimin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat
Allahumma ya Qabil Muhammad, Allahumma ya Dafi'al Baliyat, Allahumma ya Rafi'ud Darajat, Allahumma ya Syafi'al Amrani, Allahumma ya Arhamar Rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan bidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inal maut. Allahumma hawwin 'alaina wasaqatil maut wa najatan minan nari wal aqdar hisab. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah. Langsung aja kita ke taklim. Wajali wajirom para ahli. Rabbana amrina min ladunka rahmah wa hajlana min amrina rasyada. Rabbana ladunka qulubana badail haitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tidak lupa kita selalu sebelum taklim selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Kepada jemaah yang hadir, wabil khusus ikhwan YMA rahimakumullah, ulama, anak kuroma, wa masyayikh, anak aiza yang hadir hari ini, wabil muqaddamal murobi hadal mahad asyatid tentunya, tidak lupa Al-Fatah Gurito Sohibil Qadilah. Semuanya baik yang langsung maupun tidak langsung hadir dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah juga kita selalu banyak syukur dengan qadrat iradahnya dan rahmannya kita masih diberi waktu untuk bisa bertolebul ilmi di tempat ini. Al-Fakir hari ini coba membahas perkara rasa dalam ajaran Islam bab 1. Ini terkait tasawuf amali atau terkait juga terapi tasawuf, terapi secara spiritual. Wa ba'du, dalam ilmu tasawuf ya, kemarin udah kita bahas pencarian ilmu hakikat, bisa disebut begitu. Tasawuf itu tidak bisa dicapai dengan pengetahuan, sulit. Tidak bisa dicapai dengan pengetahuan saja, tapi harus dengan pengalaman. Yang merasakan secara langsung baru mengerti hakikat tasawuf itu sendiri. Maka dengan pengalaman inilah yang disebut dengan rasa. Baru tahu apa itu ilmu rasa setelah dapat pengalaman. Atau kalau antum sudah merasakan ya, apa juga yang alam semesta rasakan sama ya. Jadi ilmu rasa itu terkait juga dengan alam semesta ya. Kaitannya ke sana loh bro, awalnya gitu ya. Adapun orang-orang soleh yang sudah bermakrifat atau mengenal Allah pasti mengalami fase mengenal dengan rasa, baru disebut makrifatullah ya. Konsep sederhananya begini ilmu ini ya, Iwan semuanya seperti merasakan apa yang alam semesta rasakan. Itu konsep sederhananya. Ada korelasinya dengan alam semesta. Misalnya, contoh gampangnya, seperti rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang adalah suatu rasa yang alam semesta juga wariskan kepada manusia. Jadi cinta itu, kasih sayang itu dari alam semesta, diwariskan kepada kita. Ya. Itu sebabnya dalam syariat Islam, ilmu rasa memang tidak mendapatkan bab khusus. Enggak ada. Ya. Coba lihat di buku, enggak ada ya di ilmu syariat bab rasa, enggak ada. Ya. Bab khusus yang enggak ada. Suatu cara yang wajib dilakukan setiap muslim, ya. Secara khusus ilmu rasa itu enggak ada di syariat. Ini bukan artian tidak ada ya di syariat. Ya. Karena ilmu ini super susah dan super tinggi. Karena tingginya, ya. Membutuhkan persiapan bagi hamba yang mau siap menerimanya.
Karena itu ilmu rasa menjadi media ilmu yang paling sulit, bahkan tidak kadangkala tidak mungkin dicapai oleh kecerdasan akal rasional. Ya. Betul kan? Rasa cinta dicoba dijabarkan secara akal. Bingung ya? Iya. Nah. Dalam ilmu tasawuf, cara yang ditempuh untuk menemukan hakikat dalam hal perkara ilmu rasa, kita referensikan jagonya Imam Al-Ghazali ya. Nah, terdiri ada 2 tahapan. Pertama, ilmunya dulu. Kedua, baru amal. Ilmu tanpa amal bohong. Baru bisa merasakan. Ilmu yang dimaksud adalah tentang konsep dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tasawuf. Di sini ada istilah yang disebut mahadah, makrifah tertingginya dan sebagainya kan. Tobat dulu, juhud dulu. Ya. Selain itu, diharuskan pula mengetahui syariat dan keimanan yang kuat terhadap 3 unsur, 3 dasar dari keimanan. Yang dimaksud dengan amal adalah mengalami secara langsung konsep dan langkah-langkah yang harus dilalui tadi. Ilmu dan amal harus satu paket, nggak bisa dipisahkan. Seperti pernyataan Imam Al-Ghazali, yaitu bahwa para sufi adalah orang-orang yang mengkaji tasawuf, orang torekot, orang-orang yang memiliki pengalaman langsung, bukan orang-orang yang hanya berbicara tanpa pernah mengalaminya. Pentarbiyah itu kalau nggak mengalaminya jangan ditarbiyahkan. Seharusnya begitu. Itu hanya di epistemologi aja nantinya. Ya. Nah, dalam tasawuf, pencarian ilmu hakikat tidak bisa dicapai dengan pengetahuan saja, tapi harus dengan pengalaman yang merasakannya secara langsung. Itu hakikat tasawuf. Maka kalau tasawuf hanya teori, ya tetap aja nggak dapat hakikatnya. Maka dengan pengalaman inilah disebut dengan rasa atau merasakan apa yang alam semesta rasakan peka sekali. Gempa, panas, banjir, nah, itu. Kontak. Secara sederhana gini, ini dari andong kutip ya dari kitabnya Al-Ghazali, menjelaskannya sebagai berikut nih. Ilmu itu diibaratkan seperti seseorang mengetahui buah kurma, enak rasanya, ya. Dan amal adalah pengetahuan setelah ia mencicipi buah kurma tadi atau memakan buah kurma tadi kan. Iya kan? Itu amal. Seseorang belum akan mengetahui rasa manis, harumnya, asam, kecutnya, ada pahitnya dikit sebelum benar-benar mengalami mencicipi rasa buah kurma tadi kan. Ya. Sebaliknya, orang yang hanya berbicara buah kurma rasanya enak, kan banyak orang sekarang gitu, ya, tanpa pernah merasakannya, tanpa pernah mencicipi buah kurma. Ini sama juga apa yang dibicarakannya tidak ada dasarnya. Sama untuk orang tasawuf begitu, tidak mendasar. Jadi pengetahuan yang otentik, walaupun secara umum yang dibicarakan adalah riwayat yang akarnya sahih sekalipun, ya, referensi dia ke orang banyak, ya, dijabarkan oleh orang soleh sebelumnya. Kalau antum belum merasakannya, itu tetap juga tidak mendasar. Duduk ya. Jadi di ajaran tasawuf itu harus naik ke rasa. Halo, Iwan paham ya? Iya. Sekarang rasa antum galau gimana? Ayo. Bagi orang yang nggak galau, nggak dapat rasa galau kan? Gitu. Ya pacaran, putusin, gitu.
Baru kerasa galau. Ya. Tahap pengetahuan sebatas bersumber menurut ini dan menurut itu tetap tidak dianggap orang tasawuf. Setinggi apapun juga intelektual antum, kalau antum belum merasakannya. Kata Al-Ghazali tidak memberikan kepuasan. Karenanya menurut Imam Al-Ghazali justru karena ilmu yang dipahami oleh akal tidak memberikan manfaat, tidak ada pengaruh di batinnya, maka beliau memutuskan, langsung membuat keputusan. Apa sih kurangnya Al-Ghazali? Ahli fikih, ahli filsafat, jago dia. Dia merasakan tidak ada manfaatnya, pada batinnya nggak ada, maka beliau memutuskan meninggalkan seluruh aktivitas yang sifatnya ilmu epistemologi. Kabur dia memasuki kalwan. Betul kan? Beda dengan Nabi. Nabi tidak dari epistemologi, tapi langsung kalwan. Ya. Nah. Kecuali yang wajib saja ya, dia tidak tinggalkan. Yang sifatnya lain, ilmu seperti yang ini tinggalkan sama dia. Setelah berhasil beliau menulis kitab. Tahu kitabnya? Fenomenal. Yang diberi nama Ihya Ulumuddin. Itu dia kitabnya. Ya. Setelah dia merasakan epistemologi itu tidak ada manfaatnya secara batin dia, maka dia tinggalkan semua epistemologi, dia lari ke kalwat, maka dapat menciptakan Ihya Ulumuddin. Dalam hal ini anu bukan menafikan ilmu UIN ya, ilmu filsafat ya, ilmu fikih ya, bukan begitu maksudnya. Al-Ghazali mendalami itu, tapi tidak ada manfaat secara batin, maka dia keluar dia dari kondisi itu. Disebut garizahnya itu al-hirah, dia mencari titik kepuasannya di batin supaya dapat manfaat dari ilmu yang sebenarnya dari syariat. Jadi syariat itu boleh dan wajib untuk mencapai ilmu rasa, gitu ya. Karena tingginya ilmu ini tidak bisa menggunakan akal, maka di syariat tidak ada kajian khusus. Sepakat ya? Ada yang nolak gak omongan tadi? Enggak kan? Paksa aja mandung. Itulah sedikit melanjutkan kaji kemarin terkait ilmu rasa kepada Imam Al-Ghazali. Ya. Contohnya tadi ada. Jadi setelah berhasil justru gimana Pak? Dapat ilmu yang sampai sekarang referensinya masih digunakan. Fenomenal Ihya Ulumuddin. Pada masa itu luar biasa itu. Karena masih bisa dipakai referensi sampai sekarang kan. Ya. Buya Hamka tahu kondisi apa dia? Menciptakan tafsir itu cukup fenomenal. Bukan dalam akademis, bukan dalam berdebat ilmu, dalam dikalwah di penjara. Kondisinya gitu. Tuhan itu Masya Allah unik ya. Jadi jangan kalau antum itu misalnya kesulitan, jangan-jangan dapat ilmu, itu tanda dimuliakan kan. Ingat, perhatian Allah itu memuliakan kita itu unik. Kadangkala kita dihina orang, itu tanda dimuliakan. Kadangkala dikasih masalah berat, itu tanda antum dimuliakan loh. Betul itu. Kalau antum lolos itu, lihat aja buktinya. Ya. Pada keterangan Imam Al-Ghazali terkait ilmu rasa, beliau bisa disimpulkan bahwa akal hanya sebatas kecil, akal hanya sebagai mediator. Sampainya ilmu selaras dengan, sama dengan diwannya, majasnya Jalaluddin Rumi. Tahu Jalaluddin Rumi ya, seorang sufi. Apa pendapat beliau? Sama nih sebetulnya. Taruhlah akal di bawah kakimu, ya, sebagai tangga menuju langit. Karena di alam rasa akal tidak mampu menjangkau informasi dengan lebih baik secara hakikat. Itu ucapan Rumi.
Ya. Karena itu ilmu rasa atau dzauq adalah pencapaian seseorang dari mengamalkan ilmu tertentu, bukan suatu teori syariat. Maka dalam syariat tidak dijelaskan tentang ilmu rasa, tapi kita harus melalui syariat. Sebaliknya ilmu-ilmu yang ada di syariat yang diajarkan kepada kita, wajib itu sebenarnya bertujuan, mau tahu antum, fikih, ya, tauhid sekalipun, ya, tujuannya diwajibkan sama Allah supaya bisa mencapai pengamal atau bisa merasakan secara langsung yang disebut dengan alam hakikat. Sampai? Jadi itu apa? Wasilah. Makanya wajib. Kalau doa antum tidak ada wasilahnya, sampai enggak? Enggak ya. Ilmu hakikat supaya sampai. Itu sebabnya cara supaya mendapatkan alam rasa, ini ke alam. Ini udah masuk ilmu. Berarti ada alamnya. Adalah dengan berzikir seperti yang dilakukan tadi. Amalannya ada di tarekat. Teorinya ada di tasawuf. Ya. Secara terus-menerus dalam keadaan apapun seperti yang dilakukan Rasulullah dalam riwayatnya sahih. Ya. Jadi antum tuh zikir terus-menerus kecuali tidur. Ada orang yang tidur tuh sudah berzikir. Ada dua zikir yang perlu diamalkan. Ini sudah wajib, yaitu zikir lisan dan zikir hati. Lisan dikondisikan waktunya. Sudah sholat, bermajlis taklim, bertorekot, ya. Tapi zikir hati sepanjang hidup tidak akan lalai. Jadi antum tuh hidup tuh ingat Allah terus. Tapi kalau lisan ada waktunya. Secara syariat menyebutnya sudah sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu disebut zikir lisan. Sedangkan zikir hati, Allah berfirman supaya terus-terusan berzikir. Quran surat Al-A'raf 205 dibaca. Itu dia. Supaya antum bisa berzikir terus. Tidak mengganggu secara pikiran manusia ada di alam. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak merasakan suara di waktu pagi dan petang, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang,
dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Zikir itu ada berapa? Ada dua. Ada zikir lisan. Zikir lisan ada wewenang manusia untuk menentukan waktunya. Itu jahat. Karena itu sholat juga zikir, berdoa juga zikir, subhanallah juga zikir. Iya kan? Disetting waktunya. Ini zikir lisan. Sedangkan zikir hati supaya langgeng, ingatlah rohmu dalam hatimu. Dengan rendah hati jangan jahar. Timbulkan rasanya takut. Jadi rasa itu dasarnya takut. Ilmu rasa itu. Pada waktu pagi dan petang, terus kan? Dengan tidak mengeraskan suara. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Itu maksudnya. Menghilangkan lengah. Jadi ada dua zikir itu. Zikir lisan adalah jahar. Kita nyeting waktunya. Umumnya secara syariat sudah sholat, betul kan? Yang kedua zikir kekal. Supaya antum berkegiatan itu ingat Allah terus. Itu namanya zikir hati, dasarnya firman Allah. Nah ini kalau nggak ngerti tafsirnya, menganggap zikir lisan itu bid'ah. Halo, betul kan? Nggak boleh. Padahal zikir jahar itu banyak hadis Nabi, ada juga di Quran. Anu ulang-ulang itu jabatan, sandaran istilah dalil. Nanti dibuatkan itu. Jadi mana dulu? Nggak bisa antum itu ingat Allah terus menerus dalam keadaan kerja kalau tidak melakukan riado zikir jahar. Makanya di sini zikir jahar itu jarang dipraktekkan karena realisasi aplikasinya berada dalam kegiatan di luar. Paham? Ketangkepnya nih, seluruh orang torekot sepakat itu. Makanya sekali-kali kita baru menajamkan zikir ohi. Ya? Nah. Tunduk sebelah kiri Allah. Itu sebetulnya di luar. Waktu kita berkegiatan, ada orang bawa mobil terus zikir hatinya. Nanti kontak sendiri, sudah nggak antum merasakan demikian? Tidak terganggu konsentrasi kita, karena biasa terlatih dengan zikir jahar. Maka dalam berkegiatan mereka tetap berzikir kepada Allah secara hati. Dasarnya Al-Araf 205. Nah itu untuk orang filsafat mesti dicatat itu. Ya, betul kan? Di mana antum bisa berketerusan zikir? Ya, kalau antum tidak melakukan zikir jahar, betul kan? Oke, nggak bertarekot, silakan. Sudah sholat, zikirlah. Melatih supaya kegiatan di luar itu antum bisa berkekalan berzikir. Karena kalau orang yang sering zikir dijamin antum nggak bisa galau, nggak bisa lupa. Kalau nggak bisa lupa, bukan nggak bisa, ya sulit. Itu sampai sini dulu ya, ilmu rasa ya. Itu ilmu rasa. Nanti masuk rasa itu. Sebelum kita mendalami ilmu rasa secara Islam, antum terpaksa dasari turun dulu ke bawah. Kita pahami terlebih dahulu untuk semua di sini, karena yang akademis ada juga, yang awam juga ada. Kata mitologi. Tahu mitologi? Apa itu mitologi? Cenderung negatif. Nggak ada bukti epistemologi kan? Kan gitu mitologi. Ingat, mitologi itu dua kata. Mitos memang khayali, tapi ada logos. Logos itu pengetahuan. Berarti yang mitos diilmukan. Duduk. Dari kata mitologi itu ternyata
Mitos itu bisa diepistemologikan dengan kata mitologi. Logos kan? Dua kata kan? Halo? Betul kan? Nah itu filsafat tuh gitu tuh. Nah bayangin belajar mitologi enggak, itu bohong itu. Kan enggak ngerti makna artinya. Iya kan? Kita bahas dari situ dulu. Nanti ujungnya rasa ini. Kata mitologi ada dua kata, yaitu mitos dan logos. Mitos suatu kepercayaan yang tidak harus melibatkan fakta ilmiah. Nggak bisa. Imani aja, taklid saja. Ya. Kedua, ya, logos. Ya. Bermakna konsep, isi pikiran, ilmu pengetahuan, sehingga gabung mitologi. Bisa diartikan kajian tentang mitos. Setuju? Ya, jadi dukun itu bisa diakademiskan kan? Nah, gitu. Bahasa mudanya gitu. Ya, gitu. Yang melibatkan kepercayaan terhadap sesuatu hal termasuk agama. Termasuk agama. Sedangkan agama, ulang dulu ya, supaya gampang. Ini kajiannya nggak susah-susah. Sebelum ngaji rasa sebenarnya. Ya. Agama adalah suatu skema mitologi. Catat itu. Agama itu skemanya mitologi, bukan skema mitos. Orang Barat menyebutnya skema mitos. Yang kehadirannya dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat mendekatkan diri secara spiritualitas. Karenanya kisah-kisah yang ada di dalamnya menjadi pembelajaran, bukan menjadi retorika. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, itu tarbiyah. Kadang bisa dijadikan fikih kehidupan sekarang. Pembelajaran supaya dapat lebih memahami substansi keadaan, peristiwa yang telah terjadi dan dapat menjadi pedoman di masa kehidupan kita atau ke depan. Itu sejarah. Kisah-kisah. Nah, dalam adat ya, pembuktiannya susah. Quran aja pembuktiannya susah. Getoknya Nabi Musa, itu kan kisah. Hak iman antum mempercayainya. Betul kan? Tapi hikmah dibalik dikisahkan tadi, kita di luar dari konsep logika benar atau tidak benar secara logika. Di situ ada hikmah pembelajaran. Halo, sampaikan ini maksudnya. Jangan dilihat, jangan diperdebatkan, bohong. Misalnya kisahnya seperti kisah Roro Kidul. Mitologi, bisa dimitologikan. Bisa jadi tarbiyah untuk kehidupan supaya kita jangan mengakui, jangan mengikuti hal-hal yang sifatnya jelek. Menyembah hal itu. Paham ya? Jadi itulah yang disebut spiritualisme. Itu tadi. Mempelajari kisah-kisah yang disepering orang Barat menyebutnya mitos. Padahal kalau kita tarik hikmah ada tarbiyah, pembelajaran. Itulah yang disebut ajaran spiritualisme awal. Karenanya tradisi penyembahan kepada Tuhan itu hanya ada di agama Islam. Tradisi menyembah Tuhan itu hanya ada di agama Islam, di umat Islam. Melakukan ibadah sholat ke masjid adalah bentuk penyembahan langsung kepada Allah. Nggak salah menyebut nyembah, jangan dipelintir. Ya. Sedangkan umat lain, kita akan sebut, jika pergi ke gereja
biara atau kuil. Yang mereka lakukan adalah berdoa, bukan menyembah. Setuju? Yang menyembah itu hanya ada di Islam. Umat lain, agama lain tidak ada tradisi ajaran menyembah. Yang ada berdoa, bukan menyembah. Karenanya orang-orang terdahulu sebenarnya meyakini ada Tuhan, tapi tidak tahu penyembahannya tidak diajarkan orang dulu. Diajarkan setelah ada Islam. Nah, sehingga yang ada hanyalah ritual menghormati leluhur. Duduk kan? Ya, keramat. Timbul kata keramat. Itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Karomah. Al-mukarom. Antum al-mukarom semuanya. Ya. Artinya mulia. Sesuatu itu dikeramatkan sebabnya apa? Mulia. Sesuatu dikeramatkan karena bisa jalan di air. Hah? Ikan bisa terbang, burung bisa. Bukan itu ukurannya. Karomah itu kemuliaan. Oh, jago ngobatin, bukan karomah, itu hadiah. Duduk nggak Pak? Jadi antum itu dapat karomah. Bisa disebut al-mukarom. Jadi al-mukarom, kalau orang dimuliakan Allah, maka dapat gelarlah al-mukarom. Ya. Karena arti al-mukarom adalah orang yang dimuliai. Sesuatu yang dikeramatkan karena dianggap mempunyai nilai lebih yang disebut mulia. Namun kini zaman, hal termasuk tempat yang dikeramatkan pasti menimbulkan ketakutan. Betul? Orang yang dikeramatkan selalu menimbulkan ketakutan. Jaga adab biasanya. Iya kan? Jangan bohong. Seandainya yang duduk ini bisa makan beling, takut tentu. Ya kan gitu. Kemuliaannya ke sana kan, bukan begitu. Islam nggak ngajarin begitu. Kalau kita berpikir jeli ya, cerdas. Hal itu dapat diarahkan sebagai strategi. Takut itu ditanamkan sama Allah, itu strategi Allah untuk menimbulkan rasa. Halo? Takut itu ditimbulkan oleh Allah kepada manusia. Adanya takut supaya kita bisa merasa. Halo? Ada orang yang disebut nggak takut, nggak ada parasawan. Takut itu harus ada supaya antum bisa merasa. Itu Islam. Seperti halnya iman. Apa iman? Artinya, awalnya bukan percaya aja, takut. Iman itu takut. Antum percaya karena takut. Antum percaya Tuhan karena takut neraka, masuk surga, pengen selamat, betul kan? Itu hakikinya. Jadi Allah menciptakan takut supaya antum beriman. Sampai nggak nih? Oh, ini buat tesis gimana supaya bisa beriman, sholat. Nggak tahu udah ada nempel di badan kita. Kan ada takut. Iya kan? Hebat nggak Allah menciptakan itu? Ya kalau singa ya nggak ada takut ya. Karena nggak ada akal kan. Maka kalau orang nggak ada takut, ya bingung kan dulu. Iya. Oh yang dulu ini nggak takut sama jin. Kalau takut sama jin itu bodoh. Kan ada sandarannya. Iya kan? Yang dimuliakan Allah, yang diberi karomah adalah manusia. Masa takut sama orang yang gak dijadikan khalifah? Nggak ada tuh jin yang membunuh. Jin nakut-nakutin. Keahliannya apa? Nipu. Ya, takut mau penipu. Bodoh bener. Berarti nggak berilmu antum.
Jadi rasa dasarnya ada takut. Betul. Rasa antum nggak akan peka kalau antum nggak ditakut-takutin sama si ampa. Ke kuburan dulu kita. Supaya kuat iman antum. Supaya manusia tidak sewenang-wenang pada alam. Karenanya rasa takut itu penting. Dasar ilmu rasa adalah takut. Penting. Ada metodenya? Ada caranya? Halo? Streaming supaya naik subscribe. Apa tuh? Enggak. Bukan ke situ. Menguatkan iman. Nah, mau populer rasa orang nggak bisa. Ya gitu. Supaya antum timbul rasa takut, timbul rasa tidak sewenang-wenang pada alam. Karena itu ilmu rasa, ilmu takut, pangkal bawahnya sangat penting dalam kehidupan sekarang. Untuk menjaga mekanisme apa? Wasatiyah, keseimbangan. Ilmu rasa itu untuk bisa menjaga keseimbangan. Modern banget itu. Terutama keseimbangan alam dulu. Jika rasa takut hilang, jawab sendiri, maka akan sulit untuk membangun kehidupan. Apalagi dengan sifat manusia yang dijuluki pengrusak. Di Quran kan, manusia itu pengrusak, maka ditimbulkan rasa takut. Supaya ada konsep kearifan penyeimbangan. Itu Quran sebenarnya. Setuju? Setuju? Kata siapa itu? Kata Allah ya. Sekarang umat manusia mencoba untuk lebih rasional dalam menyikapi sesuatu. Segala aspek kehidupan ingin disentuh dengan menggunakan akal. Sehingga ajaran agama yang menurutnya terlalu kuat akalnya tidak masuk akal. Udah mulai ada. Kan ada ajaran agama tidak masuk akal, ya, karena kuatnya akal. Ujungnya apa? Ditinggalkan aplikasinya, bukan ritualnya. Ini agama nih, masjid. Aplikasinya enggak. Masa orang ahli agama bisa galau? Gila enggak? Karena sesuatu dikuatkan serba rasional. Bukan nggak boleh pakai akal. Itulah rasionalisme. Apa namanya? Rasionalisme. Hanya menerima hal-hal logis saja itu artinya. Jangan dong. Antum aja tadi rasionalisme. Mau ngaji karena ngelihat antum bisa bedah kan? Ayo. Karena kelihatan kan? Oh merah ya, bau ya. Bodoh bener kan kalau antum begitu. Bukan begitu. Disinilah pentingnya kita ngaji. Ya. Hanya menerima hal logis saja. Sedangkan logos, kaitan tadi, mitologi, logos, ada logosnya. Logos sendiri harus betul-betul dicari sampai menemukan evidensi terkait hal itu. Iya kan? Nah, karenanya menggunakan rasional penting agar tidak asal-asalan dalam melakukan sesuatu. Namun jika terlalu bertumpu pada hal rasional saja bisa menimbulkan kekacauan. Kacau. Di negara maju, jangan jauh-jauh, yang serba rasionalitas, misalnya Korsel,
Dari data yang diambil the World Health Organization WHO, Anda tahu kan? Datanya ada di WHO. Korea Selatan menjadi negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di atas dunia. Ngeri nggak, Pak? Karena kuatnya rasionalitas. Kuat rasionalitas walaupun antum ahli agama galaunya panjang. Ujungnya bunuh diri. Bingung ya, kemana ngaji ini? Enggak, gitu. Bukan nggak boleh, rasionalitas itu penting supaya hati-hati menentukan sikap. Iya kan? Contoh kan tingkat korsel gimana, Pak? Paling tinggi kan? Itu data WHO loh, akurat. Yang disebabkan apa? Kalau tinggi rasionalitasnya, depresi. Halo? Depresi. Jadi ngatasi depresi gimana? Bawa ke kuburan, timbulkan rasa takut dulu. Pekakan, bila perlu dia kubur dia. Separuh badan supaya jangan mati. Gitu. Karena takut depresi. Hal itu disebabkan karena segala sesuatu ingin diatasi dengan pikiran. Orang sekarang kan? Lalu kalau di Indonesia dominan ke mana? Amati. Indonesia nih. Tadi korsel kan? Ke rasional atau ke spiritual? Nggak ada yang jawab kan? Bingung kan? Kenyataannya, jika kita amati, kalau antum mau ngamati, akademis juga harus ngamati di Indonesia nih. Apakah sama dengan korsel? Indonesia tidak jelas sekarang arahnya kemana. Nggak jale. Kadangkala rasional, kadangkala spiritual. Indah ada identitas. Aduh, nggak enak lagi nih. Karena itu di Indonesia ini yang muda-muda, disentil dikit aja akan ada kericuhan di mana-mana. Karena nggak ada identitas. Faktornya bisa saja dari hal yang kecil yang justru dibesar-besarkan. Ambil contoh, toa masjid kemarin gimana? Heboh, dibesar-besarkan. Kenapa diributkan? Anda bukan mendukung orang yang mengeluarkan fatwa toa masjid. Karena kita tidak punya identitas. Apakah kita rasionalitas identitasnya? Apakah spiritualitas? Karena isi otak kita belum jelas arahnya kemana. Jadinya gampang, terprovokasi. Jangan bohong, Anda provokasi besok. Tidak ada mau rasa ingin tahu. Ingin tahulah terlebih dahulu terhadap sesuatu hal yang menjadi kita stagnan. Ya. Apalagi sampai meminjam pemikiran orang lain untuk melihat diri kita. Itu yang menimbulkan kesalahan. Orang-orang sekarang ini mengatakan tidak percaya kalau di pohon-pohon ada penunggunya. Banyak orang nggak percaya itu. Tapi nyatanya takut dia ya. Kan aneh, dia tidak percaya tapi takut. Banyak gak? Tandanya apa itu? Percaya munafik kan? Pohon itu nggak ada penunggunya, betul. Tapi nggak berani dia ke sana, munafik kan? Nah, itu banyak kan? Karena identitasnya nggak paham. Secara tidak sadar, banyak orang mengaminkan mitos.
Setuju? Perlu apa untuk kita umat Islam? Penyeimbangan Islam wasatiyah. Betul? Antara apa? Antara rasional dan spiritual. Itu disebut wasatiyah. Keren tuh. Itu sebabnya sebelumnya nung kaji. Hal itu dapat kita siasati dengan cara gimana? Aplikasinya dengan menjelaskan hal-hal rasional dengan menggunakan pendekatan spiritual. Menjelaskan rasional dengan cara pendekatan spiritual. Catat tuh. Nah ini agak sulit memahami ini ya. Punya keahlian khusus. Menjelaskan rasional dengan pendekatan spiritual. Begitu juga sebaliknya. Menjelaskan spiritual dengan rasional. Nun tantang. Berani nggak buat judul untuk S1 itu? Ayo. Andung yang uji. Pasti nggak lulus atau? Ya, itu udah dakwah itu. Solusi itu. Terapi itu harus gitu. Harus bisa menjelaskan rasional secara spiritual atau sebaliknya spiritual secara rasional. Makanya ilmu rasa itu berat, tinggi, jangan digampangin. Jadi bagaimana ilmu rasa? Jelas zaman sekarang memegang peranan penting. Iya kan? Dalam hidup manusia kan? Sebelum membahas andung review dulu ya, mundur lagi ya. Supaya lebih gampang. Kepada mitos. Jadi mitos tidak dapat dipahami secara rasio ya. Tidak secara rasio semata karena tidak punya dasar. Dasar apa? Dasar ilmiah. Betul kan? Tidak bisa dipahami secara rasio karena mitos itu tidak ada dasar ilmiahnya. Hal itu karena mitos diyakini melalui kisah-kisah yang ada. Mitologi itu sendiri dapat kita temui sebagai dongeng, kisah maupun sastra. Dalam sastra selalu meminjam karakter agar lebih hidup. Yang secara tak sadar mengajarkan manusia membangun karakternya. Itu tarbiyahnya. Jangan dilihat pembenarnya kisahnya, tarbiyahnya. Ada beberapa hal yang menjadi bagian dari manusia. Jiwa yang ada di pikiran. Jiwa yang ada di hati. Betul? Ada jiwa yang ada di pikiran, ada jiwa yang ada di hati. Dakwah itu kalau rasional harus ada spiritual. Kalau spiritual harus ada rasionalnya. Aduh, bingung nih. Ketangkep ya? Tangkap ya. Jiwa itu yang ada di pikiran, jiwa itu yang ada di hati. Yang ada di hati namanya apa? Spiritual. Yang ada di pikiran namanya apa? Filsafat. Betul kan? Kuat mana? Ngopi dulu Coba perkara jiwa taruh di pikiran. Botak ambung. Botak gak? Botak. Ya. Akhirnya psikis dan psikis. Masing-masing memiliki peran tersendiri yang menentukan bagaimana manusia itu. Karakter. Dari kajian tadi. Cara kerja rasio yaitu selalu menempatkan sesuatu selain dari dirinya sebagai objek. Objek itu kerja rasio. Selain dirinya sebagai objek, ya. Begitupun dalam mendefinisikan sesuatu. Efek dari rasio semata selalu merasa paling tahu.
Betul kan? Kuat rasio pasti paling tahu. Nah, sehingga tidak ada lagi toleransi untuk memahami selain dirinya. Kan betul bahasanya tuh. Nah, tentu saja hal itu menyebabkan beberapa hal yang tak dapat ditangani. Seperti contoh, virus. Virus nggak boleh hanya diselesaikan dengan pendekatan rasio saja, nggak bisa. Nggak bisa. Covid kemarin nggak bisa. Hal itu berlaku juga untuk alam, di mana manusia tidak dapat mengendalikan alam dengan rasionya semata, nggak bisa. Tidak bisa mengendalikan virus dengan rasio sainnya, tidak bisa. Karena cara pandang rasional selalu membedakan seseorang atau makhluk di luar dirinya. Kan begitu pemahamannya. Itu tentu saja akan menimbulkan sekat antara manusia, alam, dan makhluk lainnya, termasuk virus. Nah, segala sesuatu selalu ingin diselesaikan menggunakan rasio. Masih nggak usah ngaji sini. Nggak bisa begitu. Melihat sesuatu dari kacamata materi, itulah namanya rasiosentrik. Apa? Ya. Jika kita mulai menggunakan rasa, kita akan melihat alam adalah saudara kembar kita. Betul nggak? Alam kan saudara kembar kita. Sebagian diri ada pada alam, betul? Ada? Mikrokosmos, makrokosmos. Karena kita mengkonsumsinya. Betul? Iya kan? Jadi kalau kita memahaminya dengan rasa, maka kita tidak akan lagi melihat sebagai objek, tapi sebagai subjek. Aduh, ini pusing juga nih. Takut nggak ketangkepan dong nih. Tolong dibantu ya, kalau ada yang nanya. Ya. Dalam artian, alam juga melakukan proses kehidupan seperti manusia. Betul kan? Alam tuh hidup. Misalnya respirasi, ngerti? Alam mengalami juga respirasi atau bahasa mudahnya metabolisme, betul? Hal itu bisa kita lihat misalnya aktivitas gunung berapi, betul? Tanda hidup. Makanya dengan alam pun perlu adab tuh Islam. Perlu tata krama. Rumput nggak salah main potong aja. Ya. Sungai main buang aja sampah. Itu penting. Dan itu bukan orang-orang modern. Islam sudah ngajarin itu. Itu yang wasatiyah. Karena dia saudara kembar kita. Perlu adab. Mukjizat tidak bisa dipahami dengan rasio, melainkan menggunakan rasa. Karenanya yang namanya ilmu rasa bukan untuk melihat kesaktian, tetapi untuk memahami atau melihat sesuatu secara utuh. Itu ilmu rasa. Secara utuh pahami. Dengan ilmu rasa, di mana rasa ingin tahu, itu baru bagian dari ilmu rasa. Baru bagian. Dalam agama itu sendiri, rasa disebut sebagai keyakinan. Udah naik, tadi iman. Sandaran iman ketakut. Memahaminya tentu diawali dengan cara memahami diri sendiri
terlebih dahulu. Tentu memahami diri dengan menggunakan pikiran, memahami diri dengan menggunakan pikiran justru membuat tidak dapat memahami diri. Bingung? Iya itu. Memahami diri dengan pikiran, nggak paham diri antum tuh. Karena dimensi manusia kompleks, sehingga tidak bisa dilihat dengan satu sudut pandang. Sama halnya rasa itu tidak akan ada jika pikiran masih dominan. Setuju? Ada nggak kalau dominan pikiran rasanya? Nggak ada. Karena ilmu rasa diasah dengan pengalaman langsung. Itu sebabnya kenapa mengelola hidup jadi timpang antum? Dan semakin gampang dipengaruhi karena semata-mata menggunakan rasional. Nggak mau menggunakan rasa. Kadangkala profesional kita, kadangkala kita mesti menggunakan rasa. Itu furqan. Orang-orang terdahulu kita contoh. Mengabdikan diri untuk ilmu. Sehingga tingkah lakunya murni untuk mencapai kemanfaatan. Bukan karena tujuan materi. Seperti sikap gotong royong. Udah ada sekarang. Yang tidak lagi bicara untung rugi. Namun sekarang orang-orang semakin ke belakang, semakin materialistik. Bukan hanya itu. Orang dulu tidak banyak berteori. Birokrasi jarang. Nggak banyak teorinya. Melakukan sesuatu selalu bersumber dari pengalaman langsung. Belajar ke alam. Karena saudara kembar kita. Dalam masyarakat juga terkenal dengan apa yang disebut tabu ke orang Minang. Pamali ke orang Sunda. Iya kan? Yaitu tata krama hidup atau adab. Kalau secara rasio, mungkin tabu pamali akan terkesan mengada-ada zaman sekarang. Iya kan? Tapi dengan ilmu rasa, sebetulnya itu benar. Kenapa jam 3 orang dulu sering buka pintu? Kalau pakai rasio itu susah pak, seolah-olah mengada-ada. Tapi dengan rasa ternyata benar orang-orang tua dulu. Ini belum masuk ke wilayah rasa secara islami dalam konsep torekot dan tasawuf, belum. Insya Allah bab selanjutnya. Karena ada amalan. Kepekaan kita dalam rasa di sini yang kurang. Jadi pamali, tabu kata orang lama tidak bisa disalahkan begitu saja. Disalahkan karena ditempatkan pada alam logika, betul kan? Nggak bisa baca anak sekarang. Ilmu-ilmu lama seperti adat-adat lama itu larinya ke raso, ujungnya periksa, nggak ke logika, betul kan? Makanya sulit ditangkap. Nggak bisa disalahkan. Masih berguna untuk kondisi sekarang. Seharusnya itu yang dikuatkan. Karena bisa jadi yang salah adalah orang sekarang kebanyakan. Karena pinternya jadi salah berpikir. Banyak salah berpikir. Hal itu yang terjadi di kehidupan sekarang. Banyak maaf ya. Andung luruskan, Andung ingatkan. Kembalilah ke agama. Seimbangkan kehidupan rasio kita dan spiritualitas kita. Secara Islam. Beberapa hal ingin diselesaikan dengan teori. Padahal itu tidak cukup. Tidak, sesuatu tidak bisa diselesaikan hanya dengan teori aja. Itu nggak cukup. Apalagi kehidupan sekarang. Seringkali kita diajarkan rasional. Tapi kehidupan justru tidak menggambarkan rasional. Kehidupan jati dirinya tidak menggambarkan rasional. Sepakat? Tapi kita dikuatkan rasional. Tidak mau tahu secara detail dan hanya memahami fenomena yang nampak saja. Apalagi menganggap ilmu sebagai performance, bukan sebagai adab, bukan sebagai tata krama. Disitulah letak kesalahan orang sekarang. Aduh, kok dimarahin ya? Enggak, enggak marahin. Dong ingetin.
amati kehidupan itu. Nggak boleh nggak mau tahu. Di samping kita kena karena sudah memasuki wilayah kehidupannya, anak cucu kita juga kena, kasihan kan? Iya kan? Kalau Hijriah tahun berapa sekarang? 4. Kata Nabi, habis Islam secara spiritual umurnya 4.500. Berapa tahun lagi? Hijriah. Bentar lagi kan? Kalau tidak ada yang bisa menyeimbangkan antara rasional dengan spiritual, hancur antum. Benar kan? Hadisnya ada itu. Kata Nabi, ilmu Islam secara spiritual akan hilang di tahun 4.500 Hijriah. Hadisnya sahih. Anu nggak nakut-nakutin. Itu bukan kiamat. Jadi menganggap ilmu sebagai performan, bukan sebagai adab, bukan tata krama, disitulah letak kesalahan orang sekarang. Contoh, produk dari rasio yaitu, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Lahirnya dari mana? Ilmu kalam, dari akal. Betul kan? Bukan nggak boleh. Sehingga orang fikih autentik, fikih autentik. Nggak ada spiritualnya, akan gampang menyalahkan orang lain. Setuju? Setuju? Aduh nggak enak juga ngaji nih. Lanjutin nggak? Ya. Karena seperti itulah rasio. Bukan nggak boleh berasio. Arif itu seimbang antara rasio dan spiritual. Berbeda dengan sufi. Berbeda dengan orang tarekat. Berbeda dengan orang tasawuf amali. Selalu dia mengedepankan rasa. Begitu juga orang-orang lama Minangkabau. Utamakan rasa. Ia tidak akan gampang menjudge. Orang tidak gampang dihina, ditekan. Bahkan pada seorang pelacur sekalipun, maaf, tidak mudah disalahkan. Sama halnya dengan ilmu tasawuf. Ihsan, apa artinya? Perbuatan baik. Menggunakan ilmu rasa. Pola hidup masyarakat yang kompetitif. Sekarang serba kompetitif. Berakibat membuat rasio bekerja maksimal. Sehingga membuat kita tidak punya ruang untuk refleksi. Yang sebenarnya dapat ditangani dengan memunculkan rasa. Ya. Bukti lain bahwa manusia memiliki beberapa dimensi, yaitu adanya efek ketidaktenangan di kehidupan sekarang. Dari dosa yang dilakukan. Coba antum melakukan dosa, ketidaktenangan itu mulai timbul tuh. Betul kan? Hal itu muncul karena manusia punya dimensi rasa rohani spiritual dalam dirinya kan. Nah, sekaligus menunjukkan bahwa spiritual lebih berpengaruh dibandingkan rasional. Banyak misteri di dunia ini, banyak yang tidak dapat dipecahkan dengan rasio. Begitupun penyakit, tidak semua dapat disembuhkan oleh dokter. Salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan yaitu dengan ilmu rasa. Apalagi pada ilmu yang hakikatnya hadir melalui qalbu, hati. Karenanya dengan ilmu rasa banyak yang dapat kita pahami. Ilmu rasa tidak bicara teori saja, tapi pengamalannya, pengalamannya. Ada satu kesalahan yang acap kali kita lakukan, terlalu takut untuk meluruskan apa yang salah. Karena bukan tanpa alasan, melainkan kita terlalu takut untuk dibenci oleh orang lain. Bukankah kita hidup sebagai makhluk sosial? Saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya. Saling meluruskan jika ada yang bengkok, yang langkahnya tak lagi sesuai dengan koridor jalan yang lurus.
Hidup ini terlalu egois. Jika kita hanya mementingkan, memikirkan diri sendiri tanpa menengok kehidupan orang lain. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk berjalan beriringan dengan damai. Itu Islam. Bukan saling mengungguli dan saling menjudge satu sama lain. Semulai ada. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain. Jika ada yang berargumen bahwa saya bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain, keluar dari sini. Ya kan? Makanya ada ibadah sosial. Andung pikir pemilik argumen tadi terlalu congkak dan angkuh yang tak mau menyadari betapa pentingnya orang lain dalam hidup antum. Karenanya dalam mengarungi hidup di dunia yang fana, yang pendek ini, untuk yang muda-muda, terdapat dua hubungan yang harus kita jaga. Islam, hablum minallah, vertikal kepada Allah. Hablum minanas, horizontal, vertikal sama makhluk. Betul? Horizontal sesama makhluk. Hubungan vertikal menyangkut hubungan kita dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi rasa, cinta, kasih sayang untuk tiap umatnya. Kita merupakan makhluk beragama Islam yang percaya bahwa kehidupan ini tidak tercipta dengan sendirinya. Tidak. Melainkan ada zat yang mengatur segala bentuk kehidupan baik di bumi maupun di dimensi lain. Karena kita percaya bahwa asal muasal kehidupan di dunia ini terdapat zat yang mengatur, maka sudah sepantasnya lah kita memperbaiki hubungan kita dengan zat pencipta tersebut. Karena tempat kembali kita selepas kehidupan di dunia yang fana ini adalah kepangkuan zat pencipta Allah. Allah lah yang menciptakan, maka Allah pula lah tempat peraduan terakhir kita. Kopi. Sering ingat Allah. Kekalkan. Beda halnya dengan hubungan horizontal. Orientasinya membahas terkait relasi sosial. Bagaimana interaksi kita antara sesama manusia, baik itu interaksi bersama orang tua, guru, kawan, sejagat, atau lingkungan sekitar kita. Belum ke alam, belum ke binatang. Kedua hubungan ini sifatnya harus balance, seimbang. Islam sudah ngajarin ratusan tahun ke belakang. Layaknya sebuah pesawat, iktibar. Kedua sayapnya harus balance. Harus. Jika ada di antara sayap yang berat sebelah saja, maka sudah pasti pesawatnya bermasalah. Ya. Tak akan bisa bersua melepas rindu pada gelembung padat putih di angkasa. Betul kan? Nah, pusing-pusing deh. Begitupun dengan manusia. Jika ada di antara hubungan vertikal dan horizontal yang rusak dan terjadi disequilibrium, maka ia tak akan bisa berjalan mengarungi kehidupannya dalam koridor yang baik. Karena itulah kedua hubungan ini harus kita jaga equilibriumnya. Bahasa anehnya gitu dah. Agar kita bisa hidup dengan balance dan tak berat sebelah. Kedua hubungan ini bisa menggambarkan potret kehidupan atau bisa kita sebut sebagai indikator penilaian kepribadian seseorang. Jika kedua hubungan ini sama-sama baik, maka dapat disimpulkan bahwa orang itu pun pasti baik. Jika salah satu maupun keduanya hubungan ini rusak, maka orang itu kurang baik. Ketika kedua hubungan tersebut sejalan, maka segala tindak tanduk seorang akan bermuara pada kebaikan. Karena itu, Andung sebagai pentalim, hubungan vertikal dan horizontal merupakan indikator baik atau kurang baiknya seseorang. Itu cara menilai spiritual. Seimbang gak? Kalau antum kuat di agama, nggak mau tahu teman, pelit, nggak sedekah, nggak baik. Karena Islam ngajarinnya dia menjaga hubungan antara sesama manusia horizontal penting, tapi bukan berarti ketika kita menyaksikan seseorang keluar dari koridor kebenarannya, yang kita lakukan hanyalah diam, nggak bisa.
Antum punya sultan, gunakan sultannya untuk dia seimbang. Tak berani untuk menegur, tidak berani memberitahu, bejidal, sering melawan, lihat hasilnya. Nah, ini bukan nakut-nakutin. Loh, agama kita Islam tak mengajarkan hal yang demikian untuk menyumpahi. Malah sebaliknya, agama menuntut kita untuk saling mengingatkan. Kalau nggak mau, silakan aja alam dan mencupak. Karena dia saudara kembar kita. Apapun dan tak memandang strata sosial yang kita miliki, jangan main-main dengan konsep keseimbangan tadi dalam kehidupan sekarang. Setiap manusia tidak akan terlepas dari salah, gila, lupa, karenanya dibutuhkan alarm dalam hidup. Contoh seseorang untuk selalu mengingatkan dan meluruskan apa yang salah, gila, apa yang lupa. Karenanya ada kalimat penting yang harus benar-benar bisa kita cerna dengan baik untuk antum sekarang. Kalimat ini sudah dinotariskan oleh Allah, gitu bahasanya. Quran surat Al-Asyar, baca. Sering, kalau nggak seimbang Al-Asyar, galau Al-Asyar, baca. Ngopi dulu ada ya? Belum sampai titik sasaran ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Wal asri, demi masa. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Bentar sekarang. Keseimbangan itu warisan ilmu dari alam semesta. Makanya Allah bersumpah demi, setuju? Setuju? Beradablah kepada alam, ya. Jangan beradab ke manusia aja, termasuk isinya. Kucing main getok aja, kecoa main injak aja, betul kan? Ada kepekaan di situ. Masya Allah. Dalam surat tadi kan harus diterapkan jelas bagaimana Islam menganjurkan kita untuk saling mengingatkan. Ada orang nggak selesai buat skripsi diingetin, boleh nggak? Masa ban serepnya diselesaikan skripsinya kita lihat? Ingetin dong. Halo? Ya, ingetin dong. Kasihan. Nggak balen. Ya kan? Yang jomblo bantu lah. Ya. Ingetin, keroyok berjamaah ada saatnya, ya. Dan itu mulia tuh. Gimana nih? Kaji butuh aja ini udah selesai satu sisi hilang. Ilmu itu sampai mati. Ujungnya apa cerita? Mengingatkan dengan sabar. Kalau lari, Nabi Yunus gimana? Nabi itu nggak mau tahu, diuji kan 3 kegelapan masuk ikan nun, nggak boleh lari. Ini masih sebelah cuek aja, kemana-mana dong? Enggak. Hukum keseimbangan begitu. Ablu minan nas, ablu minallah. Dalam surat tadi terkesan jelas bagaimana Islam menganjurkan kita untuk saling menasihati baik dalam kebenaran maupun dalam kesabaran.
Bukan kebenaran dilawan dengan kesalahan. Nasihati kebenaran dengan kesabaran. Jika kita tidak ingin disebut sebagai golongan yang merugi, jangan-jangan untuk dituntut untuk menolong orang lain, untuk menyelesaikan masalah antum. Itu habis, bro. Seharusnya dalam kondisi kodrat zamannya sekarang lebih berani untuk meluruskan sesuatu, menjadi pendakwah, bukan di mimbar, empati sama makhluk, luruskan sesuatu yang tak sejalan dengan koridor kebenaran, dan jalan yang harus lurus. Jangan terlalu acuh, masa bodoh terhadap perbuatan orang sekitarnya, berefek ke diri antum. Jangan menjadi CCTV lah, monitor aja, CCTV aja, cari kesalahan orang, ingatkan langsung. Jangan menonton aja. Penonton yang teramat setia orang-orang sekarang banyak, teramat setia. Ya. Gemakan suara yang lurus. Luruskan apa yang bengkok. Tapi sebelum menggemakan suara tadi, ada sesuatu hal yang andung mesti ingatkan. Khusus untuk ikhwan semuanya, bukan andung merasa pintar. Dipahami terdahulu, yaitu adab menegur. Adab menegur. Kalau dia menasihati ada tarbiyahnya, kan dipotong. Boleh kita marah kalau motong, walaupun istri kamu. Karena nggak masuk orang yang dinasihati, itu adab. Sampai? Itulah begitu cara guru. Ya. Hati-hati orang tua kalau menasihati ada tarbiyahnya. Ilmunya apa kalau ingin berkah? Doim. Apa itu? Diam. Sabar walaupun berkecamuk. Gua pinter nih, gua ngerti fikih. Tunggu dulu. Ya. Agama kita sendiri Islam mengajarkan kita dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Setiap yang kita lakukan memiliki adab. Ada tata cara, termasuk tata cara menegur antar sesama. Karena sesuatu yang sudah bengkok akan sulit untuk diluruskan kembali. Jika ingin mencoba untuk meluruskan, hati-hati. Makanya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Meluruskannya pelan-pelan, kalau enggak patah. Jangan sampai kayu yang bengkok patah karena cara kita yang terlalu kasar, gusar untuk meluruskan kayu. Bukannya kayu itu lurus kembali, tapi malah retak, bahkan patah karena kesalahan kita dalam meluruskannya. Setuju? Hadirkan sosok Rasulullah dalam kehidupan kita. Gimana cara dia menasihati? Tidak mau? Jangan paksa dulu. Di mana beliau selalu menyebarkan kebaikan, kebenaran, meluruskan apa yang bengkok tanpa sedikit terbersih rasa takut untuk dibenci oleh orang lain. Selama kita masih tetap berada pada koridor yang baik, insya Allah antum selamat. Maka tetaplah menapakkan kaki kemana-mana, kita pakai ilmu yang lebih dalam lagi. Al-Quran jelas pedomannya. Kitab suci umat Islam, isi Al-Quran banyak menjelaskan tentang kehidupan, baik kehidupan yang akan datang maupun kehidupan terdahulu. Selain tentang kehidupan, Al-Quran juga banyak menyimpan cerita-cerita, kisah-kisah. Mulai dari cerita yang Nabi, cerita adanya surga neraka, ada penyeimbangan, makanya disebut Furqan. Juga sebagai dasar hukum umat Islam dalam kehidupan. Al-Quran mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi setiap manusia dan juga sebagai pembeda yang hak dan batil. Semua aktivitas di langit, di bumi, serta semua isinya sudah dirangkum dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur
Diturunkan juga merupakan kelebihan lain yang dimiliki kitab suci yang lain dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Injil, Zabur, Taurat. Al-Quran memiliki 6.000 ayat. Terdapat beberapa surat, 14 surat. Karenanya menurut Aristoteles. Kemana kan ini? Sana dulu ya. Manusia termasuk jom politikon. Betul? Yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat, berinteraksi satu sama lainnya supaya saling menghargai. Mana dulu? Aristoteles dulu, Quran dulu. Banyak macam rasa yang dapat dialami manusia. Salah satunya dalil rasa pertama, ilmu rasa. Allah memberitahu di Quran surat Abasa 1-11. Kita mulai masuk amalan rasa. Baca. Makanya dalil ilmu rasa sudah mencakupi amalan-amalan tahu. Dasar dalilnya, istilah dalilnya Abasa 1-11. Pendek-pendek kok. Baca. Anda ahulana. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu ia berikan manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Jangan sampai kamu diingatkan Allah ya. Dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, surat tadi Abasa 1-11. Surat ini tertuju kepada seorang sahabat bernama sahabat Nabi Abdullah bin Umi Maktum yang pada saat itu mendatangi Rasulullah. Ya, Rasulullah aja ditegur tidak menggunakan puasa, apalagi kita. Nabi ditegur sama Allah karena sudah hilang ilmu bahasa. Sahabat tadi meminta diajarkan tentang Islam. Saat itu posisi Nabi sedang bersama pembesar Quraisy untuk berdiskusi sehingga mengajukan Ibnu Umi Maktum. Acuan Nabi terhadap Abdullah bin Umi Maktum ditegur langsung oleh Allah pada ayat ke-34 surat Al-Baqarah tadi. Wama yudrikallahu yadzaka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Betul? Tahukah engkau mana? Boleh jadi dia ingin mensucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Betul? Ditegur kan? Nabi. Jadi maksud dari ayat itu adalah seandainya Nabi mengetahui tujuan Abdullah bin Maktum, mungkin dia langsung diladeni, dia tidak diacukan. Artinya Nabi aja kadang-kala rasanya nggak tajam, bisa lalai lupa karena nama manusia.
Asak-asak rasa itu. Jadi kalau tahu mungkin tidak begitu, mungkin tidak ditegur oleh Allah. Yang meminta di ajaran Islam, diperdengarkan bacaan Al-Quran ternyata lebih besar manfaatnya bagi dirinya dan lebih baik untuknya. Hal tadi tak lepas dari diskusi Nabi ditujukan kepada orang-orang Quraisy yang merasa cukup. Bukan cukup terdapat harta, tapi mereka tidak lagi memerlukan hidayah karena udah kaya. Orang Quraisy sombong gitu. Itu diperdebatkan sama Nabi. Pada masa itu penting. Teguran Allah bentuknya taklimiah, bertaklim seperti sekarang, yaitu ada pendidikan pada rasa tadi. Ketika Nabi Muhammad ketika menghadapi dua situasi yang berbeda, satu berbicara masalah nggak perlu hidayah dari Allah terkait masyarakat Mekah, satu lagi ada orang yang ingin mengetahui Islam, dia seorang Muslim, Umi Maktum. Dalam situasi ini, mana yang penting didahulukan? Jawab. Orang Muslim yang ingin mendalami Islam daripada mendakwahkan orang kafir. Itu aturan. Ada orang kafir, dakwah, berdebat, ingin masuk Islam, kekuatan Islam. Tinggalkan itu. Kalau ada orang Muslim datang ingin dinasehati, mana yang lebih penting? Kata Quran, abasa, tinggalkan orang kafir itu, dahulukan masalah politik katu balau orang yang ingin mendalami Islam. Itu abasa. Itu udah rasa. Peristiwa ini mirip seperti zaman sekarang, di mana sekolah hanya sekedar untuk mendapat apa? Akademis S1, untuk sekedar mendapatkan uang jajan. Kan gitu. Dapat kerja, dapat materi nanti kalau udah S1. Gitu ya? Maaf. Bukan sekolah untuk mendapatkan ilmu. Kalau sekolah untuk mendapatkan ilmu, maka anak sekolah akan dapat identitas sendiri di mata orang seorang guru, bukan hanya untuk dapat uang jajan kan. Makanya kita harus menghargai orang yang membutuhkan banyak ilmu daripada orang yang merasa berilmu. Itu sama dengan tidak membutuhkan ilmu. Makanya kalau ada orang yang sedang berdakwah, menasihati, jangan dipotong. Itu kata ajaran Islam gak beradab. Coba belajar mendengarkan, merasakan dengan diam. Itulah ilmu rasa. Begitu Islam ngajarinya. Sampai Pak? Ini penting kan, di sana ada berkah. Apalagi orang yang sudah jam terbangnya lebih dulu. Oh, stratanya beda. Dia nggak S1, main potong aja. Bahaya itu. Benar. Ada ilmu yang tidak bisa mengandalkan logika. Selanjutnya rasa pada manusia, yaitu rasa syukur. Coba kita belajar rasa syukur. Orang sekarang sulit sekali ke perkara rasa syukur. Rasa syukur yang dapat dirasakan, rasa syukur nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu nikmat hidup. Bisa bernapas, bisa datang kemari, nikmat rezeki. Banyak nikmat-nikmat yang lain yang gak bisa dihitung. Manusia yang tak bersyukur dinamakan manusia kufur nikmat. Betul kan di Quran? Kufur nikmat karena seseorang telah menggunakan pemberian Allah di jalan yang tidak diridhoinya. Salah satu contoh kufur nikmat dalam sejarah di Quran diabadikan, Qarun, Qarun. Kufur nikmat. Seorang yang kaya raya akan tetapi tidak bersyukur kepada Allah sehingga dihukum Allah. Qarun dihukum dengan ditenggelamkannya ke dalam bumi bersama harta-hartanya. Sampai sekarang abadi terkenal, jika ada emas benda berharga ditemukan disebut dengan istilah harta karun.
Contoh sebagai mahasiswa lagi. Gak apa-apa ya. Sering membandingkan dirinya dengan mahasiswa lainnya. Seumpama diterima di kampus favoris. Kok bisa sih masuk universitas itu? Padahal on dia. Kok aku nggak bisa kayak dia? Aku cuma masuk universitas biasa aja. Coba kita pikir lagi. Merenung lagi dengan rasa. Bagaimana dia bisa masuk universitas favorit? Padahal sama, IQ-nya sama bisa jadi. Mungkinkah belajar lebih giat? Betul kan? Dari kita yang belajarnya biasa saja, mungkin dia belajar sehari 3 kali, sedangkan kita makan 2 kali sehari. Kira-kira gitu. Nggak maksimal. Ada ikhtiarinya. Bagaimana kalau kita renungkan lagi? Kita pikir lagi, masih banyak orang yang ingin kuliah di universitas negeri, walaupun bukan favorit. Kita bersyukur masih diberi kesempatan kuliah. Apalagi kuliah dengan beasiswa untuk meringankan beban orang tua. Bagaimana jika beasiswa kita dicabut tanpa alasan dan orang tua tidak mampu membiayainya? Seumpama, apakah bisa lanjut kuliah untuk menggapai kesuksesan? Itu hanya sedikit nikmat yang diambil. Sedikit dari Allah. Jika banyak, apakah manusia berguna? Dalam Quran disebutkan, maka manusia kufur nikmat orang sekarang. Kok orang sekarang enggak ya, orang dulu mungkin. Maka celaka kata Allah. Kufur nikmat celaka. Ya, udah kuliah enggak dimanfaatkan. Waduh. Abasa 17:23. Jadi ilmu rasa dasarnya abasa. Baca aja semuanya. 17:23 baca. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari zat jasmani. Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian dia menghendaki dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Sampai itu kerasa tuh hari ini. Ya, sering kita kufur nikmat. Kan maksudnya gini, ayat 17-23, manusia perlu mempelajari asal kejadian dan jati dirinya kan. Introspeksi kan, agar kita menyadari kelemahan kita sehingga tidak angkuh. Kalau tahu kelemahan kita nggak bisa angkuh, nggak bisa sombong, merasa pintar. Akhirnya nggak beradab. Disinilah pentingnya memahami ilmu rasa. Di Minangkabau sendiri dalam hal rasa sudah diadatkan rasu parikso. Tapi anehnya banyak yang nggak paham aplikasinya, pengamalannya. Cobalah selalu bersyukur, memohon kepada Allah agar bisa mengetahui kelemahan antum dan potensi-potensinya antum, agar bisa mengembangkan, memanfaatkannya dalam menjalani kehidupan di zaman sekarang ini. Nasihat dari Andong. Mau? Ini ilmu. Amalkan ya. Mau nggak nih? Ini bukan ilmu pelet. Bisa merasakan orang lain. Coba kamu amalkan ilmu rasa yang sering dianggap nggak berguna ini deh. Atara fali sanika golianan. Summa akrahu kolbika. Gigit sedikit ujung lidah antum, gigit. Agak pedih-pedih ketek. Gigit lah.
di hati, kan gak bisa jahar kalau gigit lidah. Sebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, hanya kepada Engkaulah kami meminta. Insya Allah akan bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau antum cinta, orang itu tahu kamu mencintai saya ya. Sampai tanpa menggunakan akal. Itu aja dulu. Besok ke sisi torekot. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi itu ilmu pengalaman. Iya karena budu, iya karena tain. Kalau antum menggigit lidah, pas ngomong kayak gitu, lidah kamu sakit luar biasa, ya, tahu hakikatnya besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.